Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan kisah Israiliyat berdasarkan tema pembicaraannya. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rizky Nur Ihsan Syahrul Ramadan. Kemudian yang kedua ada saya sendiri, yaitu Sandratul Wa'malia Jannah. Dan kemudian yang ketiga ada Arya Prima, dan yang terakhir ada Najisate. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 bagian dari pembagian macam Israiliyat yang ketiga, yakni berdasarkan tema pembahasan. Ada 3 bagian. Yang pertama, Israiliyat yang bertema akidah. Yang kedua, Israiliyat yang bertema hukum. Dan yang ketiga, Israiliyat yang berisi petua, nasihat, atau kejadian yang tidak ada kaitannya dengan akidah maupun hukum. Bagian pertama dari kategori yang ketiga ini yakni Israiliyat yang bertemakan akidah. Riwayat Israiliyat yang bertemakan akidah ini kiranya kita dapat temukan dalam kitab Ibnu Katsir, di mana Imam Ibnu Katsir mengutip hadis dari Imam Al-Bukhari ketika menafsirkan surah Az-Zumar ayat 67, yang di dalamnya terdapat riwayat Israiliyat. Adapun bunyi dari hadis tersebut terjemahannya adalah sebagai berikut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, salah seorang pendeta datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya kami mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit di satu jarinya dan bumi di satu jarinya, pohon di satu jarinya, air dan tanah di satu jarinya, dan seluruh makhluk berada di satu jarinya. Maka dia Allah berfirman, akulah raja." Kemudian Rasulullah SAW tertawa hingga tampak gigi gerahamnya karena membenarkan perkataan pendeta itu. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Riwayat Israiliyat yang tertuang dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya di atas termasuk ke dalam jenis Israiliyat yang membicarakan tentang tema akidah. Mengapa? Karena sebagaimana disebutkan dalam riwayat tersebut, ada seorang pendeta yang datang kepada Rasulullah SAW dan menjelaskan tentang gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana tujuan penyampaiannya, yakni tujuan pendeta tadi untuk menyampaikan riwayat ini terindikasi adalah untuk membangun keimanan dan keyakinan akan kekuasaan Allah atas segala ciptaannya. Oleh karena itu, kami mengkategorikan sebagaimana sudah kami baca-baca juga dari referensi yang lain, bahwa riwayat ini termasuk ke dalam kategori riwayat Israiliyat yang bertemakan akidah. Bagian kedua dari kategori yang ketiga, yakni Israiliyat yang bertemakan hukum. Riwayat Israiliyat yang sesuai dengan kategori ini dapat kita temukan dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 4190, yang berisi tentang hukuman rajam bagi pezina dari kaum Yahudi. Adapun isi dari hadis Imam Bukhari tersebut terjemahannya adalah sebagai berikut. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibn al-Munzir, telah menceritakan kepada kami Abu Dhamrah, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Uqbah dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, bahwa orang-orang Yahudi menemui Nabi SAW dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah berzina. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan kepada orang yang berzina? Mereka menjawab, kami mencoret-coret wajah keduanya dengan warna hitam dan memukulnya. Nabi SAW kemudian bersabda, apakah kalian tidak menemukan hukum rajam di dalam Taurat? Mereka, orang-orang Yahudi tersebut menjawab, kami tidak mendapatkannya sedikit pun. Maka Abdullah ibn Salam berkata kepada mereka, kalian telah berdusta. Datangkanlah Taurat kalian dan bacalah jika kalian orang-orang yang jujur. Maka mereka, orang-orang Yahudi pun
meletakkan kitab yang mereka pelajari, dan di antara mereka ada yang menutupinya dengan tangan pada ayat rajam. Dengan cepat dia membaca apa yang ada di samping kanan kirinya tanpa membaca ayat rajam. Abdullah ibn Salam kemudian segera menyingkirkan tangannya, seraya berkata, "Apa ini?" Tatkala mereka melihat hal itu, mereka menjawab, "Ini adalah ayat rajam." Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk merajam keduanya, dua orang pasangan tadi yang berzina, di dekat kuburan samping masjid. Kata Abdullah bin Salam, "Aku melihat lakinya melindungi dan menutupi wanitanya dari lemparan batu dengan cara membungkukkan badannya." Nah, mengenai riwayat Israiliyat ini, sebagaimana yang tertuang dalam hadis riwayat dari Imam Bukhari, sebagaimana kami sebutkan tadi sebelumnya di atas, riwayat Israiliyat ini termasuk ke dalam jenis Israiliyat yang membicarakan tentang tema hukum. Mengapa? Karena dalam riwayat yang kami bacakan tadi disebutkan bagaimana ajaran Yahudi dan Taurat berbicara tentang hukuman bagi pelaku zina. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa ajaran Yahudi dan Taurat menghendaki hukuman bagi para pezina itu adalah hukuman rajam. Maka riwayat ini termasuk ke dalam kategori riwayat Israiliyat yang menyebutkan tentang hukum. Kemudian, bagian ketiga dari pembagian Israiliyat berdasarkan tema pembahasan, yakni Israiliyat yang terkait nasihat-nasihat dan kejadian-kejadian yang tidak ada kaitannya dengan tema sebelumnya. Israiliyat dengan kategori ini dapat kita temukan dalam penafsiran Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah Hud ayat ke-37, yang dimana ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Beliau mengutip, telah menyebutkan Muhammad ibn Ishaq dari kitab Taurat bahwa Allah telah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuatnya, yakni kapal dari kayu jati dengan panjang 80 hasta, lebar 50 hasta, luar dan dalamnya dilumuri dengan aspal, dan hendaknya dibuatkan anjungan untuk membelah air. Riwayat Israiliyat yang termuat di atas termasuk yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian, yakni yang menyebutkan tentang peristiwa saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Riwayat ini hanya berisi petuah dan tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan adanya kaitan dengan kategori tema sebelumnya, yakni riwayat ini tidak terkait dengan masalah akidah dan juga tidak terkait dengan hukum. Dari saya sendiri, Arya Prima, dan anggota saya yang lain atas nama Sandra Wakmaliatul Jannah dan Nayesate dan saudara Rizky Nur Ihsan Syahrul Ramadan, kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan bersama Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam materi kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.